Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara hari ini berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang indah, untuk kesempatan yang baik. Kita masih boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih dalam momen Paskah yang sungguh boleh kita maknai bersama-sama pada kesempatan ini. Paskah yang agung, yang mulia. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau terus untuk dikuatkan. Kita mau terus untuk bersama-sama bersemangat di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit yang saat ini kita rasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pimpinan Tuhan, biarlah firman yang akan kita dengar dimanapun saudara berada menguatkan iman kita dan kita diberkati. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar dan mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, setiap pribadi dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara secara pribadi, menjamah hati mereka, sehingga firman-Mu menjadi terang, menjadi pelita di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Saya memberi tema firman Tuhan hari ini yaitu menang atas keraguan-raguan. Menang atas keraguan-raguan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang satu murid Yesus, yaitu yang bernama Thomas ya. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada murid-murid ya, dan juga secara khusus pada kesempatan yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu adalah ketika Yesus ingin menunjukkan ya kepada salah seorang muridnya, yaitu yang bernama Thomas, yang masih meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, siapa tokoh Thomas ini ya? Mari bersama-sama kita akan menyimaknya. Mari kita akan menggali lebih dalam lagi seorang Thomas ya. Saudara yang terkasih, Thomas adalah seorang yang memiliki ya sifat yang pesimis ya. Namun di sisi lainnya dia adalah pribadi yang menyukai tantangan. Namun semua pengharapannya runtuh seketika ketika Thomas menyaksikan guru yang dia kasihi, yang menjadi panutannya ya, disalibkan di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Dan dengan perasaan yang sangat sedih, perasaan bercampur takut, Thomas menyaksikan penyaliban gurunya dari kejauhan tanpa berani mendekat. Perasaan takut bergejolak di dalam hati Thomas. Ketika kehidupan Yesus berakhir di kayu salib, di situ jugalah ya, pengharapan Thomas ikut berakhir. Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa di sini ada satu duka cita yang mendalam dari diri Thomas ya. Ketika hari Jumat dia menyaksikan Yesus disalibkan dan Yesus mati di depan matanya sendiri, saudara. Ada satu perasaan takut ya, perasaan yang mengguncang ya jiwa dari Thomas ini. Pada hari Sabtu, Thomas masih terguncang dan dalam suasana kesedihan yang begitu mendalam karena melihat orang, sosok yang dia hormati, yang dia kagumi, yang menjadi keteladanan, contoh di dalam hidupnya, tetapi saat ini sudah tidak ada lagi. Dan pada hari Minggu, saudara, dengan perasaan kecewa yang masih berkecamuk, Thomas merasa terluka hatinya, sedih,
bercampur kecewa, dan akhirnya dia memutuskan untuk dia menyendiri, dia pergi dan tidak ikut berkumpul bersama-sama dengan murid-murid yang lain, ya, yang waktu itu masih berkumpul. Dan pada malam itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan setelah Yesus bangkit, ya, pada hari pertama minggu itu, ya, dalam Injil Yohanes, saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 20 ayat yang ke-19, ya, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menampakkan diri, ya, ketika murid-murid waktu itu berkumpul di satu tempat, ya, dan mereka mengunci semua pintu karena waktu itu mereka masih sangat ketakutan. Ya, jangan-jangan mereka juga mengalami ancaman karena mereka adalah murid-murid Yesus yang barusan saja disalibkan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ tidak ada Thomas. Thomas masih perasaannya bercampur aduk, dia kecewa, dia merasa sedih, dia merasa terluka, saudara, sehingga dia pergi. Dan ketika Yesus hadir di situ, Thomas tidak ada. Nah, keesokan harinya, murid-murid yang malam sebelumnya berjumpa dengan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka pergi untuk mengunjungi Thomas. Dan ketika mereka bertemu dengan Thomas, mereka menceritakan, ya, kepada Thomas apa yang sudah mereka lihat, yaitu Yesus, guru mereka, sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka dengan tiba-tiba, ya, tidak tahu datangnya dari mana karena semua pintu terkunci rapat. Tiba-tiba Yesus datang dan Yesus memberi salam kepada semua murid-murid yang ada waktu itu di ruangan mereka berkumpul. Saudara, tetapi ketika murid-murid yang lain itu menceritakan, Thomas masih nggak percaya, ya. Thomas masih dengan perasaan yang terguncang, dengan perasaan yang kecewa, ya, dengan sifat dasarnya yaitu dia seorang yang pesimis, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia masih diliputi oleh kesepian yang mendalam. Dia masih berkata, aku nggak percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jelas ayat 25, ya, dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, ya, murid yang lain ini diyakini sebagai Petrus, ya. Petrus berkata, ya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ini perkataan Thomas yang masih tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan, ya, sebelum dia menyaksikan Yesus atau bertemu Yesus secara langsung. Selang 8 hari kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sejak pertemuan Thomas dengan murid-murid yang lain, ya, 8 hari kemudian dikatakan ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini satu titik awal, ya. Kemarahan, kesedihan, perasaan kecewa Thomas seketika hilang setelah, ya, 8 hari berselang, yaitu hari Minggu selanjutnya, ya, minggu depannya, di suatu sore ketika Thomas makan bersama dengan murid-murid Yesus yang lain, ya, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan juga kepada Thomas dengan mengucapkan salam yang sama, yaitu salam damai sejahtera bagimu. Dan saudara, ini satu hal yang luar biasa. Yesus mendekati Thomas dan Yesus, ya, tanpa menyindir, ya, tanpa marah sedikit pun, Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, letakkan jarimu di sini, cucukkanlah di tanganku, di kakiku, dan juga di lambungku, di bekas tombak.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sentuhkanlah tanganmu dan masukkan jarimu ke lambungku. Jangan ragu lagi dan percayalah. Itu kata-kata Yesus. Dan saudara, ini titik balik kehidupan Thomas. Yang awalnya Thomas meragukan bahwa Yesus sudah bangkit. Maka setelah dia menyaksikan sendiri, mencucukkan jarinya di bekas paku yang ada di tangan kaki Yesus, bahkan bekas tombak yang ada di lambung Yesus, Thomas berlutut dan menangis. Dan dengan sepenuh hati dia katakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, ini satu keadaan yang luar biasa, di mana Thomas dibukakan. Dia yang awalnya seorang yang pesimis, dia yang seorang yang ragu-ragu, akhirnya dicelikkan matanya, akhirnya dicelikkan oleh Yesus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, sehingga hidupnya sungguh-sungguh bukan lagi Thomas yang hidup dalam keraguan, tetapi Thomas yang sungguh sudah mengalami keyakinan dan kepercayaan dengan Yesus. Selama 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan menemui murid-muridnya. Walaupun tidak semua peristiwa, saya yakin dan percaya semua peristiwa, semua tanda itu tidak semuanya ditulis dan dicatat dalam keempat Injil, namun semua yang ditulis oleh para penulis Injil adalah satu kebenaran ilahi yang ditujukan kepada setiap pembacanya, kepada saudara dan juga saya, agar kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari seorang Thomas kita bisa belajar untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Thomas, kita pun kadang menyadari kita sering meragukan kuasa Tuhan. Kita sering merasa kecewa, sering merasa sedih, dan terkadang menghadapi tantangan iman hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Kita seringkali meragukan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Bahkan seringkali dengan pemikiran manusia kita, seringkali kita lebih mempercayai diri sendiri daripada mempercayai kuasa Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak dan sulit, saudara, kita diajarkan, mari andalkan Tuhan yang menjadi sumber keselamatan kehidupan kita. Jangan pernah ragu-ragu. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa atas kehidupan saudara dan saya, atas kehidupan kita semua. Tuhan berkuasa. Seperti Thomas berbicara kepada kita, bahwa saat ini siapapun saudara, kalau kita merasakan keraguan-raguan, kita merasakan pengharapan kita hancur, pengharapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara, dari teladan Thomas kita bisa melihat bahwa Thomas ingin menceritakan bahwa Yesus telah memimpin hidupnya mengatasi keraguan-raguan dan kesulitan yang selama ini dia alami. Demikianlah Yesus yang sama yang akan memimpin saudara dan saya untuk melewati setiap tantangan kehidupan, setiap masalah, setiap problem di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga dengan penuh keyakinan kita berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun problem dalam hidup saudara, Thomas berhasil keluar dan menang atas pencobaan, yang membuat dia menjadi ragu, tidak mempercayai perkataan Tuhan Yesus sebelum Yesus disalibkan, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi pada waktu itu Yesus datang secara pribadi untuk menyatakan kepada Thomas, supaya Thomas menjadi percaya. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Thomas sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang dibangkitkan. Maka kata Yesus 29 dari Injil Yohanes pasal 20 tadi, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, memang kita saat ini tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus, tapi kita melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, bahwa penyertaannya sempurna atas kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa di masa-masa seperti sekarang ini, kita diajar oleh Tuhan untuk terus berharap, bersandar
dan berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Saat pencobaan datang, saat keraguan-raguan muncul dalam hidup kita, mari kita berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, Engkaulah penolong di dalam kehidupanku. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari seorang Thomas yang ragu-ragu dan khawatir, tetapi Tuhan, Engkau hadir untuk menolong Thomas, untuk meyakinkan Thomas bahwa kuasa-Mu sungguh ajaib, sempurna di dalam setiap kehidupannya. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa setiap pribadi, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini, dan juga siapapun, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau berkarya atas kehidupan mereka yang diliputi kekhawatiran, yang diliputi keraguan-raguan. Engkau menjamah, Engkau datang secara pribadi Tuhan, memberi jaminan, memberi penyataan kasih karunia-Mu, sehingga Engkau hadir untuk menjawab setiap pergumulan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa di tengah masa yang sulit, di tengah pandemi ini Tuhan, kami mau terus berharap berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak mau mengizinkan kekhawatiran, keraguan-raguan, kegelisahan yang mengatur, mengontrol kehidupan kami, tetapi kami mau meyakini janji Tuhan, ya dan amin, bahwa Tuhan hadir, menopang, menguatkan, dan memberkati, serta memelihara setiap anak-anak Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, hamba-Mu mendoakan setiap keluarga, Tuhan berkati mereka, kehidupannya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang harus dikerjakan, baik di rumah maupun di luar rumah. Dengan situasi saat ini, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai setiap pribadi. Tuhan berkati kesehatan anak-anak Tuhan dan keluarga mereka, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka terus boleh mengalami kedamaian, mengalami kekuatan, mengalami penyertaan Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini, melewati pandemi ini dengan terus dipelihara oleh Tuhan, dan kami terus merasakan campur tangan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan kasih karunia dari Roh Kudus memberkati, menyertai Bapak, Ibu, Saudara dimanapun saudara hari ini berada, dari saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari terus bersemangat, mari terus kuat ya di dalam Tuhan, mari terus sepakat untuk berdoa, untuk bersehati, untuk beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita mau terus berharap kepada Tuhan, percaya bahwa di tengah masa sulit ini, ya, kita terus akan dikuatkan dan kita boleh melewatinya dengan segera. Dan mari terus saya juga mengajak kita semua untuk menjaga kesehatan kita masing-masing, terus mengikuti setiap anjuran, ya, saran yang baik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, dan mari kita mematuhi anjuran pemerintah yaitu dengan PSBB, dan mari kita sungguh-sungguh menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan. Saya berdoa, tidak lama lagi kita akan berjumpa, kita akan berkumpul, kita akan kembali melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Tetap semangat dan sukacita selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo saudara semua yang dikasihi Tuhan, mari tetap semangat dan bersehati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara semua, ketemu lagi dengan keluarga dari Ibu Budi. Kita saling sama-sama berdoa untuk boleh bertekun dalam doa, dan kiranya Tuhan menolong kita semua untuk boleh bertemu dan boleh beribadah bersama-sama. Kita sama-sama mendoakan. Semangat, Tuhan memberkati.
Shalom, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi kondisi saat ini, mari kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetap waspada, tetap di rumah aja, dan sampai bertemu di gereja kita tercinta, GBI Bojong